Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat material atau lebih lazim dikenali dengan istilah material properties pada sebuah material. Jadi apa saja yang mempengaruhi sifat material dan bagaimana sifat-sifat material itu terbentuk, kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Teman-teman semua, ada 3 jenis material yang bisa kita lihat di sini. Disk bentuknya yang sebelah kiri, tengah, dan kanan. Sebelah kiri kita bisa lihat perbedaannya ya. Coba kalian perhatikan sendiri antara tengah dan kanan. Apa perbedaannya yang dilihat? Kalian jawab dalam diri kalian masing-masing. Apa sebenarnya perbedaan dan mengapa bisa begitu dan apa nanti penyebabnya. Jadi di sebelah kiri ini transparan. Oleh karena itu secara virtual semua cahaya yang dipantulkan dari sekitarnya atau halaman melalui disk tersebut. Sedangkan yang di tengah merupakan tembus cahaya atau translucent. Artinya beberapa di antaranya tercermin. Cahaya ditransmisikan melalui disk. Disk di sebelah kanan kita sebut dengan opaque atau buram. Artinya tidak ada cahaya melewati disk tersebut. Perbedaan ini dalam optic property atau optical properties adalah konsekuensi dari perbedaan struktur material yang ada pada disk ini yang telah dihasilkan dari bahan tersebut diproses. Oleh karena itu, mengapa dia bisa berubah menjadi 3 jenis ini? Bukan berubah, jadi berbeda-beda karena ada proses yang berbeda yang dikenai pada material tersebut. Dan sebenarnya materialnya ini adalah material yang sama. Nah, hanya saja prosesnya yang berbeda, yaitu materialnya baik yang disk yang kiri, tengah maupun kanan adalah material alumina. Alumina Al2O3 yang lazim sekali dan banyak digunakan dalam pembuatan optik. Maka apa yang terjadi pada 3 disk ini adalah dihasilkan tiga karakter yang berbeda, dan 3 karakter yang berbeda ini karakter yang sangat signifikan. Secara visual kita bisa melihat kan, sebelah kiri bisa transparan, artinya diletakkan dalam kertas yang bertulisan biru, kita bisa melihat tulisan biru tersebut. Kemudian yang kita sebelah kanan itu dia akan lebih samar dan sebelah kanan sama sekali nggak bisa kelihatan. Kita nggak bisa melihat tulisan biru tersebut melalui optik yang diletakkan di atas blueprint tersebut. Padahal ini materialnya sama, kayak gitu. Maka ini dikarenakan ada proses yang berbeda yang telah diberlakukan kepada 3 jenis disk tersebut. Mengapa bisa demikian, teman-teman semua? Jadi ini satu pertanyaan penting, kenapa materialnya sama tapi kok hasilnya berbeda, begitu kan? Yang kiri bisa transparan, begitu kan? Ya, jadi yang paling kiri adalah apa yang kita sebut sebagai kristal tunggal. Kristal tunggal yang menyusun dari material tersebut, yaitu memiliki tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Ya, dan memunculkan kristal transparansi. Nah, begitu. Jadi proses yang diberlakukan, yang dikenakan pada material tersebut menyebabkan struktur mikro ada pada material tersebut mempunyai kesempurnaan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan material tersebut bisa transparan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kalian menggunakan kacamata begitu ya, ini merupakan hasilnya, contoh hasilnya. Kemudian kalau kita material yang sama dengan proses yang berbeda, ya hasilnya seperti yang di tengah. Bagian tengah terdiri dari kristal tunggal yang sangat banyak, ya, sangat kecil. Itu juga semua terhubung batas-batas antara kristal-kristal kecil itu, sehingga menyebarkan sebagian cahaya yang dipantulkan dari halaman cetakan yang buat bahan ini tembus optik. Jadi artinya yang pertama tadi sangat sempurna ya kristal-kristalnya, ya, sehingga transparan. Yang kedua ini sedikit berbeda, ada ketidaksempurnaan, akan tetapi masih menimbulkan efek. Kita bisa melihat di dalamnya, artinya masih cahaya yang dipantulkan dari halaman cetakan itu membuat bahannya tembus optik, artinya tembus cahaya masih bisa. Kita bisa perhatikan itu lebih detail bahwa tulisan warna biru di atas kertas itu masih bisa kita lihat. Meskipun kita nggak jelas tulisannya apa, dibandingkan dengan yang pertama, ya itu sangat jelas sekali.
Ya, kalau kita compare lagi dengan yang ketiga ini akan sangat berbeda lagi. Inilah yang kita sebut dengan OPEC atau buram. Disk kanan tidak hanya terdiri dari banyak kristal kecil yang saling berhubungan, ya, tetapi juga dari sejumlah adanya pori-pori besar, ya, adanya besarnya pori-pori yang sangat kecil dalam ruang kosong. Jadi banyak pori-pori. Nah, pori-pori ini atau menyebarkan cahaya yang dipantulkan ke tingkat yang lebih besar dari batas kristal dan menyebabkan bahan ini menjadi buram. Otomatis fungsinya juga berbeda begitu. Artinya sekali lagi karena proses yang diberlakukan kepada 3 jenis material ini akan menghasilkan karakter atau jenis dari sifat-sifat material yang berbeda meskipun jenis materialnya ini sama. Saya katakan di depan bahwa ini adalah alumina, ya, Al2O3. Jadi akan prosesnya dia berbeda, strukturnya di dalamnya berbeda, sehingga visual yang bisa kita lihat kasat mata juga berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan performa dari sebuah material. Yang pertama mempunyai performa bagus karena dia bisa untuk optik, bisa tembus pandang. Yang kedua, yang ketiga akan lebih rendah. Jadi, teman-teman semua, struktur ketiga spesimen ini berbeda dalam hal batas dan pori kristal yang mempengaruhi sifat transmitansi optik. Jadi kalau kita bahas dari sisi optiknya, jadi optical properties, mana yang lebih baik? Apakah yang tengah, apa yang sebelah kanan, sebelah kiri? Nah, coba kalian bayangkan sekarang menjawab pertanyaan seperti itu. Kalau kalian pakai kacamata, menggunakan kacamatanya itu yang di tengah apa yang sebelah kanan? Nah, tentunya tidak dua-duanya, tentunya kalian menggunakan yang di sebelah kiri, maka itulah yang lebih baik. Nah, apa sebenarnya korelasinya dari hubungan tadi? Korelasi yang bisa kita ambil adalah bahwa material processing, ya, itu akan mempengaruhi structure atau struktur yang ada pada material tersebut. Sehingga ya, dari proses yang menghasilkan struktur tadi, struktur ini akan membentuk karakter atau membentuk properties atau sifat dari material yang kita punya. Nah, ini tiga proses ini kalian harus paham betul, harus ingat betul. Kemudian dari sifat itu akan menghasilkan sebuah performa material. Oleh karena itu, ya, setiap proses yang diberlakukan pada suatu material apapun, itu akan menghasilkan struktur material yang berbeda. Proses berbeda, strukturnya yang dihasilkan pasti dia akan berbeda. Sehingga properties atau sifat dari material tersebut pun akan berbeda. Ya, alhasil, ya, in the end kita akan mendapatkan performa yang berbeda. Nah, performa yang berbeda, maka ini akan menjadi output, ya, sehingga kapanpun suatu materi dibuat, dikembangkan, atau diproduksi, sifat atau fenomena yang ditunjukkan material menjadi perhatian utama. Pengalaman menunjukkan bahwa sifat dan fenomena yang terkait dengan material adalah terkait erat dengan komposisi dan strukturnya di semua tingkatan, termasuk atom-atom yang hadir dalam material tersebut sampai ke atomic level. Bagaimana atom-atom tersebut tersusun atau disusun dalam material. Dan struktur inilah merupakan hasil dari sintesis, ya, dan pengolahan material atau metalurgi sebuah material. Material A diproses dengan panas 100 derajat, material B dengan 500 derajat. Tentunya struktur yang dihasilkan akan berbeda. Material A diproses dengan 500 derajat, material B dengan 800 derajat, tentunya nanti akan menghasilkan struktur yang berbeda. Apalagi ada dua proses, dipanaskan 500 derajat kemudian didinginkan tiba-tiba atau di quenching, ya. Itu pun nanti akan menghasilkan struktur yang berbeda. Jadi inilah di sini korelasinya, hubungannya antara processing generate structure generate properties of the material, and then this process will generate the performance of the material. Jadi itu korelasinya. Jadi konsep ini harus tertanam betul pada kalian
yang mempelajari tentang material teknik. Karena ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Konsep ini harus dipegang. Nah, ini dari referensinya dari buku Kalister, Material and Science Engineering and Introduction. Kalian bisa melihat lebih detail di sana. Ini merupakan referensi pertama yang harus kalian baca. Oke teman-teman semua, ingat acuan dasar ini bahwa any kind of processing, ya, setiap kali proses sebuah material itu akan menghasilkan apa? Struktur yang berbeda. Ya, struktur tertentu pada satu material, sehingga struktur tertentu tersebut tentunya akan menghasilkan properties atau sifat tertentu pada material tertentu pula. Artinya apa sih kok banyak tertentunya? Ya artinya material itu gitu. Kamu misalkan melakukan treatment pada baja ST37, ya proses pada ST37 menghasilkan struktur ST37 yang berbeda akan menghasilkan sifat ST37 yang berbeda pula. Begitu. Jadi karakternya khusus. Sehingga akan menghasilkan performa dari baja ST37 itu. Ya. Kalau misalkan defaultnya kerasan dari ST37 dan 37, maka bila ada heat treatment bisa jadi akan berubah begitu. Oleh karena itu, material yang sama apabila mendapatkan proses yang berbeda, maka akan menghasilkan struktur material yang berbeda. Sehingga bermuara kepada sifat material yang berbeda pula. Nah, ini ingat ya, jangan sampai lupa. Oleh karena itu, teman-teman semua, sifat material sangat berhubungan dengan struktur material yang dimiliki oleh material tersebut. Ya, karena diperlakukan tertentu terhadap material tersebut. Hal ini menjadi acuan bagi siapapun para peneliti, ya, para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dalam menentukan sifat material yang diinginkan. Jadi we can tailor the properties. Kita bisa menentukan ya sifat dari material yang kita inginkan. Kita ingin sifat seperti apa? Kita ingin sifat yang keras, lebih keras lagi, nah, gitu. Atau kita ingin memiliki material yang ulet, ya, yang ulet begitu. Jadi ada pun yang keras dan ulet, kita juga bisa membuatnya dengan apa? Kita mengacu 3 prinsip ini. Ya, prinsip dasar, processing will generate structure will generate properties. In the end, properties will come up with the performance. Ya, tuh. Begitu ya. Jadi baik, ini contohnya bahwa material yang sama, yaitu material baja ST37, apabila ST37 ini mendapatkan perlakuan panas atau heat treatment yang berbeda, ya, berbeda suhu di sini. Jadi parameter yang berbeda adalah suhunya, tetapi dia mendapatkan quenching atau pendinginan cepat dengan media crude palm oil. Jadi medianya sama, ya. Maka apa yang akan terjadi? Ya, apakah sifatnya sama? Apakah strukturnya sama? Ya. Kalau untuk melihat struktur bagaimana caranya? Nanti ada bahasan lebih lain, lebih detail tentang untuk melihat struktur seperti apa, untuk membuktikan bahwa sifatnya itu adalah sifat yang berbeda. Gitu. Tapi di sini saya tuliskan menghasilkan sifat dan performa material yang berbeda. Gitu. Oke, kita letakkan di situ adalah baja ST37. Kita lakukan heat treatment, ya. Kita lakukan pemanasan gitu ya. Biasanya di mana heat treatment itu ya? Di furnace, ya, di tungku. Ya, setelah dipanasi begitu ya, dipanasi mungkin 200 derajat, 400 derajat, 300 derajat, 400 derajat dan seterusnya ya, sesuai dengan parameter yang udah kita tentukan. Kemudian kita quenching. Ya, kita quenching ya. Dengan media yang sama, ST37 ini di-quenching dengan berbeda suhu. Kemudian kita ambil dulu data yang awal. Jadi kita biasakan mengambil baseline data. Jadi kalau ada kita mau melakukan treatment, ya biasakan kita ambil data yang belum ditreatment dulu. Karena apa? Untuk komparasi kan, untuk pembanding. Jadi ambil data yang default dulu, ya, di mana default dari ST37 ini dia akan mempunyai kekerasan 37 HRC. Oleh karena itu, kemudian kita mulai mengerjakan treatment-treatment ya, berdasarkan parameter-parameter yang sudah kita kerjakan.
Kemudian dengan suhu 200 derajat Celcius, ternyata ini hasilnya sangat menarik. Bisa meningkatkan kekerasan dari 37 HRC menjadi 49 HRC. Oleh karena itu kita bisa ambil bahwa ada 24,4% peningkatan. Nah, kita parameter yang kedua di 400 derajat Celcius, dia menjadi 59 dan kenaikannya 36,6%. Jadi ini sangat bagus. Nah, tapi kita ingin melihat parameter berikutnya, yaitu 600 derajat Celcius. Berapa sebenarnya peningkatannya? Apakah peningkatannya signifikan atau tidak, gitu kan? Maka di sini kita hasilkan data bahwa terdapat kenaikan sampai 55 HRC. Jadi 31,9%. Ini dibandingkan dengan tanpa treatment ya. Tanpa treatment hasilnya segitu. Dan yang 800 derajat Celcius, maka dia menghasilkan kekerasan yaitu sebesar 41 HRC. Sehingga hanya 9,7% saja. Nah, nanti kita akan melihat sebenarnya dari parameter-parameter yang sudah kita tentukan, berapa sih sebenarnya titik optimumnya, mana yang paling superior, mana yang paling the best performance-nya. Jadi dikatakan proses, structure, ya kan, properties, sifat, kemudian menghasilkan performance. Apa sih wujudnya performance itu? Performance ini kita wujudkan dalam bentuk karakter baru yang dihasilkan setelah proses treatment itu. Jadi kita lihat di sini adalah mana yang paling tinggi kekerasannya, yaitu di angka 59 HRC kan. Ya, ini merupakan hasil dari processing 400 derajat Celcius. Nah, jadi saya berikan ini kolom yang warna merah ya. Dash merah, Anda fokus di sana ya, ternyata peningkatannya sampai 36. Artinya bagaimana? Artinya kalau kalian mau melakukan quenching dengan media ini ya CPO, ya suhu yang paling ideal adalah 400 derajat Celcius sehingga kalian bisa mendapatkan kondisi the best performance-nya di 59 HRC. Kalau kalian melakukan 500 bisa jadi di bawahnya atau mungkin nggak signifikan begitu. Gitu ya. Jadi dari parameter ini 200, 400, 600, 800, 965, yang the best adalah 400. Maka inilah yang paling optimum, ini yang kita cari. Baik teman-teman semua, kini saatnya melakukan self-assessment untuk diri kalian masing-masing setelah menerima materi dari saya. Jadi buatlah contoh perlakuan pada material yang sama tetapi mampu menghasilkan sifat berbeda. Tentukan perlakuan mana yang paling memberikan dampak signifikan dan jelaskan alasannya. Kalian di sini bisa menggunakan materi ini sebagai rujukan, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan ini atau assessment ini melalui penelusuran paper-paper yang sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah di internet. Kalau kalian belum tahu gimana cara mendownload paper-paper yang bereputasi, paper-paper yang berkualitas secara legal dan halal, kamu bisa melihat video saya yang lain yang ada di channel ini. Silakan manfaatkan video-video tersebut untuk memperlancar dan melakukan akselerasi pembelajaran studi kamu. Jadi kamu nggak perlu menggunakan trik-trik yang macam-macam untuk mendownload paper ya, karena semua sudah saya sediakan. Kamu tinggal simak videonya dan kamu bisa manfaatkan informasi untuk kamu belajar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan kalian semua. Insya Allah nanti satu-satu akan saya jawab dan kita bisa diskusi melalui platform channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.